Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Mojokerto yang sangat berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rindu dari saya untuk kalian semua yang soleh dan solehah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Baik, kita masuk pada bab meyakini kitab-kitab Allah. Ada 3 menu pembelajaran pada bab ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Pada bagian pertama ada berdoa, membaca Al-Quran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada aktivitas siswa, pengamatan video atau gambar, penguatan materi. Dan yang terakhir penutup ada kesimpulan, refleksi, penilaian, dan berdoa. Selanjutnya kita berdoa seperti biasanya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah itu kita masuk dengan membaca Al-Quran. Kalian menirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Selanjutnya kita masuk pada bagian kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.3 menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman pada kitab-kitab Allah. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua menunjukkan dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang ketiga menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Yang keempat menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang terakhir, yang kelima menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian strategi pembelajaran yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini ada inquiry, mind mapping, dan product. Yang pertama, mengamati. Siswa mengamati video atau gambar. Yang
kedua membaca. Siswa membaca buku paket halaman 1 hingga 12. Menyimpulkan, siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. Penilaian, siswa mengerjakan penilaian pengetahuan pada buku tulis masing-masing. Dan siswa membuat tugas mind mapping langsung menggunakan aplikasi atau manual di kertas karton. Itulah produk kalian yang akan dihasilkan pada bab ini. Nah, seperti ini contoh mind mapping yang bisa kalian amati. Jadi berbeda dengan peta konsep. Kalau mind mapping itu mengakar. Seperti ini, insya Allah kalian sudah paham. Selanjutnya adalah siswa mengamati video. Silakan disaksikan video kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Do, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Do? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Do, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran.
Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Doh, bangun doh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahalazim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.